Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mewawancarai beberapa narasumber terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas akhir. Seperti apa tanggapan mereka? Let's check it out. Oke, baiklah. Nama saya Dendi Mulyajaya. Saya di Prodi Sistem Komputer, mahasiswa semester 9. Oke. Apakah ada buku panduan terkait tugas akhir dan di mana memperolehnya? Untuk buku panduan mengenai tugas akhir secara formalitas yang saya ketahui itu dapat didapatkan melalui Metopen. Jadi mata kuliah Metopen. Tapi untuk Metopen itu secara formal dan diajarkan teknis-teknisnya. Tapi untuk buku panduan yang software-nya itu saya kurang tahu dapat dari mana. Ada yang bilang dapat dari dosen pembimbing, ada yang bilang dapat dari Telegram dan lain-lain gitu. Dan informasinya juga masih dari mulut ke mulut. Oke. Untuk mata kuliah Metopen itu sendiri itu boleh diambil pada saat semester berapa? Kalau setahu saya di semester Metopen itu udah bisa diambil di semester 5 itu juga. Kalau nggak salah. Semester 5. Semester 5. Oke, semester 5. Oke, apakah sudah jelas informasi terkait TA pada tadi buku panduannya belum ada ya? Saya kan belum ada ya. Kemudian seperti apa mekanisme dan teknologi informasi apa yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir? Untuk pelaksanaan tugas akhir tentu ada beberapa tools yang bisa dimanfaatkan seperti Google Form, Google Meet atau Zoom gitu untuk penggunaan teknologi. Oke. Apakah efektif melaksanakan tugas akhir secara online? Untuk efektif atau tidaknya mungkin kurang bisa saya sampaikan karena saya masih belum mengambil TA. Oh, belum ya. Oke. Tapi kalau dari sudut pandangmu sendiri, misalnya kalau dari sudut pandang sendiri untuk konsul mungkin efektif, tapi untuk melakukan seminar atau sebuah ujian dan lain-lain itu lebih baik secara pertemuan yang diadakan dengan beberapa pembimbing lain. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Ya, terima kasih ya saudara. Siapa tadi namanya? Dendi. Oke. Nama saya Cecilia, mahasiswa Rekayasa Sistem Komputer yang baru saja menyampaikan sidang tugas akhir dan sekarang sedang menunggu wisuda. Oke, apakah ada buku panduan terkait tugas akhir dan di mana memperolehnya? Ada berupa PDF dan dapat diperoleh di Classroom mata kuliah metodologi penelitian pada saat semester 6. Oke. Berarti kamu perolehnya tuh dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut ya? Iya. Oke. Kalau dari sisi prodi sistem komputernya, apakah ada menyediakan tempat untuk mendownload ataupun memperoleh buku panduan tersebut? Untuk sejauh ini saya rasa tidak. Belum ada ya? Oke, baik. Lanjut. Dari buku panduan tersebut apakah sudah jelas informasi terkait tugas akhir pada buku tersebut? Secara keseluruhan jelas, namun ada beberapa informasi yang menurut saya masih membingungkan karena secara realitanya itu agak berbeda dengan ini. Boleh dikasih contoh apa itu? Contohnya misalnya mengenai outline. Kalau di panduan itu katanya setelah dinyatakan lulus outline itu harus melakukan revisi outline, namun realitanya ini belum pernah ada dari yang saya tahu belum ada yang melakukan revisi tersebut, jadi yang di situ agak bingung mengenai prosedurnya. Oke. Tapi dari buku panduan harus melakukan revisi, tapi dari kenyataannya ada yang mana tadi? Tidak ada yang melakukan revisi. Tidak ada yang melakukan revisi. Oke. Atau mungkin sifatnya opsional, enggak? Di buku tersebut tidak dijelaskan opsional atau tidak. Saya itu bingung, soalnya tidak ada yang melakukan itu. Oke, baik. Kemudian seperti apa mekanisme dalam tugas akhir dan teknologi informasi apa yang digunakan? Teknologi informasi yang digunakan itu biasanya mengenai pengumuman pendaftaran itu bisa melalui Telegram untuk pendaftaran online serta pengumuman diterima tidaknya. Kemudian ada teknologi lingkungan itu ada Sinta untuk mengupload berkas-berkas. Namun kalau yang secara offline paling WhatsApp untuk menghubungi dosen pembimbing itu untuk konsultasi.
Oke, untuk pengumuman tersebut tadi itu di grup Telegram khusus TA kah atau grup Telegram yang mana? Di grup Telegram khusus keseluruhan Mahasiswa aktif. Iya. Oh, berarti grup Telegram keseluruhan mahasiswa aktif itu. Nggak ada grup Telegram khusus untuk tugas akhir? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya? Oke, baik. Oh ya, menurut kamu apakah efektif melaksanakan TA secara online? Kalau dari saya sendiri memang kebanyakan offline. Namun pernah juga online ketika dosennya sedang keluar kota itu ada yang lewat WhatsApp dan juga lewat Zoom. Kalau menurut saya yang lewat WhatsApp itu sangat tidak efektif karena kita kan mengirimkan kepada dosen, kemudian dosennya nanti memberikan feedback, itu biasanya lama mendapatkan respon dari dosennya karena mungkin dosen sibuk, dan juga sulit untuk melakukan diskusi tanya jawab. Kalau berdasarkan kayak gitu itu memang lebih efektif dari yang pertama, namun juga masih banyak kendala seperti kayak jaringan dan yang lain. Jadi kalau menurut saya memang lebih efektif secara offline. Secara offline. Oke. Oke, berarti kalau dari sisi bimbingan menurut kamu efektif online atau offline nih? Offline. Oke, berarti tetap offline ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih saudari Cecil. Nama saya Thomas dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah ada buku panduan terkait tugas akhir? Kalau ada, di mana memperolehnya? Kalau terkait buku panduan itu ada berupa soft file yang saya peroleh dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, untuk mata kuliah metodologi penelitian sendiri untuk semester berapa baru bisa diambil? Semester 6. Semester 6 ya, berarti bisa dikatakan kamu memperoleh informasi itu pada saat semester 6 berarti. Oke. Apakah sudah jelas informasi terkait TA pada buku tersebut? Secara umum informasinya sudah jelas, namun masih ada beberapa informasi yang kurang begitu spesifik. Boleh kasih contoh apa? Misalkan terkait konsentrasi dan mata kuliah pilihan, karena ada beberapa mata kuliah pilihan yang tidak diambil namun bisa menyelesaikan tugas akhir. Oh, berarti ada syarat terkait bahwa topik skripsi itu harus berkaitan dengan mata kuliah yang diambil gitu ya. Oke. Dan dari kejelasan apakah boleh boleh berkaitan atau tidak gitu dari kejelasan itu? Berdasarkan aturannya memang harus ambil, namun kenyataannya implementasinya bisa berbeda. Oke. Pertanyaan berikutnya, seperti apa mekanisme dan teknologi informasi apa yang digunakan dalam tugas akhir tersebut? Yang digunakan itu seperti Google Form dan juga Simta. Hanya dua itu yang kamu tahu? Oke. Kemudian, apakah efektif melaksanakan tugas akhir itu secara online? Kalau perasaan secara online itu saya kurang tahu, karena kebetulan juga saya mengerjakan tugas akhir itu secara offline. Oh gitu ya, jadi tidak tahu informasi itu ya. Oke, tapi menurut dari pandanganmu sendiri, apakah itu efektif atau tidak? Efektif, namun jika dibandingkan dengan yang offline seharusnya itu masih kurang. Masih kurang ya, berarti sejauh ini masih yang lebih baik itu adalah yang offline ya? Yeah. Oke. Dari sisi bimbingan, menurutmu lebih efektif mana? Bimbingan secara online atau offline? Kalau menurut saya secara pribadi, menurut saya yang secara offline itu lebih efektif karena kita bisa langsung berinteraksi dengan dosen pembimbing, jadi kita bisa memberikan informasi lebih jelas juga lah. Oke, berarti lebih efektif secara offline ya. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Saudara Thomas. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, yaitu adalah para mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan dan juga pembelajaran bahwa belum optimalnya sosialisasi terkait panduan pelaksanaan tugas akhir, sehingga perlunya sosialisasi terkait panduan tersebut agar tidak terjadi perbedaan persepsi. Kemudian masih ada informasi yang tidak dituliskan pada buku panduan sehingga harus lakukan update terhadap buku panduan tersebut. Kemudian buku panduan hanya diperoleh saat mengambil mata kuliah metopen, di mana hanya bisa diambil pada saat semester 6 saja. Padahal akan lebih baik jika mahasiswa memiliki akses sejak dini terkait buku panduan tersebut. Kemudian teknologi informasi yang digunakan masih sangat minim seperti website, program studi yang belum dimaksimalkan. Contoh dengan mengupload panduan TA pada website agar mahasiswa bisa mendownload panduan tersebut tanpa harus mengambil mata kuliah metopen terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.